Selamat kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu 28 Februari. Kiranya Tuhan tolong segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kalau saja hari ini kami dapat kembali berbakti, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat. Kami mulai firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali. Kalau beberapa waktu yang lalu saya telah membawakan firman Tuhan mengenai rumus berbahagia dan panjang umur. Hormati orang tuamu, ayahmu, dan ibumu, seperti yang Tuhan Allah perintahkan, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Di dalam Ulangan 5 ayat 16, kita review sejenak bagaimana Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu tanpa syarat. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dan ayat terakhir katakan, supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Bahkan perjanjian lama dalam Keluaran juga mengatakan, Allah begitu keras mengajar kepada bangsa ini, bangsa Israel, supaya apa? Supaya mereka mengajarkan, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menaruh hormat kepada orang tua, kepada ayah dan ibu mereka, pada orang yang lebih tua. Dan sebaliknya, berkata-kata kasar, membentak atau segala macamnya. Kalau ada saja hukum yang dilanggar, Perjanjian Lama katakan, Keluaran 21, mati. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan, tetapi kita perpendek tema pada hari ini. Cukup satu kata saja, berbahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana kiat untuk hidup berbahagia. Ketika kita sudah lahir baru, tentunya kita hidup di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Perjalanan hidup ada kalanya saudara dan saya harus dipenuhi dengan gelombang ujian, gelombang cobaan, dan sering sampai kita pada titik yang terlemah dan mungkin saja kita tidak berdaya dan kita terpleset jatuh. Alkitab mengatakan seorang yang kuat, seorang raja, seorang yang diurapi Tuhan, kuat dia di dalam Tuhan, jasmani dan rohani, tentunya dekat dengan Tuhan, tetap saja bisa jatuh. Seorang bernama Daud dengan segudang pengalaman berperang, dengan pengalaman mengikut Tuhan, dengan ucapan-ucapan yang menyanjung membesarkan Tuhan, dan pengalaman itu dia pakai ketika dia hanyut dalam kegelapan, dia terpleset jatuh. Segera dia bangkit
Dia keluar, dia cepat sadar. Dia datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan tentunya Tuhan tertarik. Allah tertarik ketika dia minta ampun. Datang dengan kerendahan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita mau membaca di dalam ayatnya, di dalam Mazmur 25. Kita buka bersama-sama ya. Saya senang saudara buka ayat ini. Keluarkan suara saudara di rumah bersama-sama dengan saya. Mazmur 25 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Puji Tuhan. Dan anak cucunya, perhatikan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Satu ayat lagi, ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Satu ayat kita mundur ke belakang di ayat ke-9 B atau 9 saja kita baca bersama-sama. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut apa? Hukum ya. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kali kata-kata rendah hati dikatakan. Allah tertarik ketika Daud datang sujud di hadapan Tuhan, menyembah memuji Tuhan. Dalam Mazmur 116 katakan 7 kali dalam sehari. Begitu dia sadar kembali, dia duduk di bawah kaki Tuhan, maka dupa itu naik kepada Tuhan. Harum. Tuhan tertarik ada hambanya yang memohon ampun kepadanya. Daud mengakui, ampunilah kesalahanku. Kesalahannya bagaimana? Saudara baca. Sebab besar kesalahan itu. Pengakuan yang jujur dari seorang raja, dari seorang hamba, dari seorang yang dekat dengan Tuhan. Maka Allah tertarik untuk mengampuninya. Saudara-saudara, kuncinya Daud adalah selalu ingat nama Tuhan dan tahu kepada siapa dia datang sujud menyembah. Daud sadar setelah proses pengampunan itu akan datang pasti peristiwa kebahagiaan. Pertanyaannya, kebahagiaan yang bagaimana? Sudah menjadi pengalaman Daud. Kebahagiaan bukan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan sementara bukan. Tetapi damai sejahtera yang sejati. Dalam Mazmur 34 ayat ke-8 katakan. Kita cepat-cepat saja. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kalau kita turun ke ayat yang 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Saudara perhatikan di dalam Mazmur tadi, ayat berikutnya, Mazmur 25 tadi, kita kembali. Ayat yang 12 katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan. Jalan yang mana? Jalan yang harus dipilihnya.
ketika saudara dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini kajalanmu. Tuhan bilang, ya, ambil. Ketika Tuhan bilang, jangan ambil, jangan. Perhatikan ayat ini. Tuhan menunjukkan jalannya kepada orang yang takut akan Dia. Daud sendiri senantiasa diberikan petunjuk-petunjuk oleh Tuhan. Banyak petunjuk-petunjuk yang diberikan. Kita baca terus di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Tanda seru di sana, artinya dan, ya. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kalau saya masih ingat ketika saya masih menjadi karyawan, ada saatnya ketika dalam pemeriksaan ada masuk kategori minor atau mayor, major atau minor. Dan ketika minor itu sebetulnya boleh dikatakan bukan diabaikan, tetapi cukup dengan note saja bahwa orang ini dapat bekerja kembali dan selanjutnya. Tetapi ketika mayor, besar kesalahannya, ada catatan khusus, dan kami sebagai investigator harus mengambil keputusan atau usulan. Berat memang kalau teman sendiri atau rekan sendiri yang kita harus putuskan bersalah, tapi faktanya ada. Tetapi lihat firman Tuhan, berbahagialah, ayat yang kedua, manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saya ulang sedikit pekerjaan saya. Di dalam pertemuan itu kadang-kadang mereka sudah nangis-nangis minta maaf, mengaku hilaf atau bagaimana. Tapi sebagai pekerjaan saya harus profesional, saya harus membuatkan laporan dengan bukti-bukti yang saya temukan dan seterusnya. Tetapi kadang setelah lewat masa itu, ternyata dia menipu kami. Bukan berarti kami terlena atau kami terabaikan. Itulah sifat manusia. Saya baru lihat ayat di sini. Dan yang tidak berjiwa penipu. Artinya ketika Daud datang kepada Tuhan, dia mohon pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Datang dengan kerendahan hati, Tuhan ampuni. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dan saya mempunyai juru selamat yang luar biasa, yang sanggup menebus, mengampuni. Haleluya. Kita nggak usah pakai perantara datang lewat orang, tidak. Saudara sujud di bawah kaki Tuhan, sambil saudara rasakan getaran yang dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan itu dapat saudara dan saya rasakan. Maka pengampunan itu terjadi buat saudara, buat saya tentunya. Haleluya. Kunci untuk selalu menang terhadap dosa-dosa ini adalah senantiasa saudara mengarahkan atau pandangan ke depan yang tertuju hanya kepada Yesus. Dia akhirnya yang memimpin saudara dan saya di dalam apa? Di dalam iman dan pengharapan, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Puji Tuhan, sampai pada pertemuan yang kekal. Ibrani 12 ayat yang kedua a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Haleluya.
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Haleluya. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Itulah janji Tuhan. Kita lanjut. Kita kembali ke konteks firman Tuhan kita. Satu kata tadi, berbahagia. Di dalam apa? Di dalam Tuhan. Yeremia 7 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat saudara ya. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengar baik. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ini yang penting ya, semuanya penting, ini paling penting. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Baca kuat. Supaya apa? Supaya kamu dan saya berbahagia. Tanda seru. Puji Tuhan. Jadi siapa yang ingin menikmati, mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain, saya katakan, selain ikut setiap ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan tentunya dengan punya dan harus rasa takut akan Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa manusia? Ya, kenapa manusia? Ini konteksnya orang percaya ya. Tidak takut kepada Tuhan. Bahkan cenderung nyerempet-nyerempet berbuat dosa. Sudah anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Sederhana jawabannya, saudara. Karena mereka belum melihat penghukuman atas dosa itu sekarang, saat ini. Sudah ada di depan mata, baru mereka melakukan. Tidak melakukan, stop. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11 dan 12. Saya bacakan untuk saudara. Kalau saudara mau baca di rumah, Tuhan senang ya, menjadi rema juga buat saudara di rumah. 11 dan 12. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat apa? Jahat. 12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku, bahwa orang yang takut akan Allah akan apa? Baca kuat. Beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap apa? Hadirat Tuhan. Hadiratnya. Oh haleluya, puji Tuhan. Jangan tunggu penghukuman datang atas saudara dan saya. Pegang firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya. Akan Allah, akan bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Puji Tuhan, kita kembali lagi ke konteks kebahagiaan. Ada kisah yang menarik dalam Alkitab. Saudara dan saya sudah pasti tahu kalau begitu menyebut saleh dan jujur. Ya. Ayub dalam Ayub 1 dan Ayub 1 ayat 1. Bahkan Tuhan mendeklarasikannya sendiri. Ayub seorang yang saleh dan jujur. Nggak cukup sampai situ, saudara. Dia takut juga akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dalam Ayub 1 ayat 8. Perhatikan dalam Ayub 13. Kita baca saja ya, dalam Ayub
Ayub 13 ayat 23-24. Pertanyaan dari Ayub ketika Ayub didera dengan ujian yang boleh dikatakan tidak masuk akal. Ketika ayat pertama dikatakan Ayub seorang yang saleh, dikonfirmasi oleh Tuhan sendiri di ayat ke-8, betul dia orang yang saleh, jujur, bahkan dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi mulailah ujian-ujian itu datang. Ayub menyerah, bahkan bertanya kepada Tuhan, kasih tahu dong, apa dosaku Tuhan? Apa pelanggaranku Tuhan? Apa yang telah ku perbuat? Mungkin dengan ucapanku, dengan hatiku, pikiranku, mataku, hidung, mamut, semua. Kita baca ayatnya ya. Ayub 13, 23-24. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Ayub tanya, volumenya berapa besar? Lalu satuannya apa Tuhan? Satuan kecil-kecilnya apa? Kalau kami di pekerjaan dulu di kargo ada volume, ada kecil, ya. Ayub tanya dua-duanya, besarannya apa? Satuannya apa? Kasih tahu dong Tuhan. Dia mau memperbaiki segera. 24. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuh? Artinya apa? Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak menjawab. Dia tanya terus. Saudara-saudara, masalahnya Ayub bukan main-main, ya. Bertubi-tubi pencobaannya. Mulai dari hartanya ludes, bahkan orang yang dia kasihi mati, anak-anaknya, istrinya enggak, ya. Bahkan istrinya yang dia kasihi menghujat Allah. Nggak pernah diajarin istri begini, tiba-tiba keluar aja. Kesel juga Ayub ngadepin istri begini ya saudara. Dia bilang, jangan mau terima yang baik-baik dong. Ketika ujian datang, ayo sama-sama. Ayub 2 ayat 10 katakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dalam Ayub 1 ayat 21-22, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan seterusnya. Lalu apa korelasinya khotbah mengenai kebahagiaan dengan cerita derita Ayub pada sore hari ini? Mari terus nikmati firman Tuhan. Perhatikan, ya. Sekali lagi saya ulang, penderitaan Ayub yang bertubi-tubi, dia kehilangan segalanya. Ayub tahu. Dia tahu bahwa ujian iman ini bukan datang dari Allah. Ujian ini bukan datang dari orang yang dia kasihi, yang dia tidak tampok. Dia tahu ujian ini datang dari iblis. Puji Tuhan. Ayub 42 ayat yang pertama sampai ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sebegitu dekatnya Ayub, sehingga dia tahu rencana Tuhan gak ada yang pernah gagal. Luar biasa. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan?
Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Engkau-nya besar ya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Menyesal Ayub. Kata-katanya tidak enak didengar. Kita lihat yuk, kita ngintip apa yang Ayub bilang. Sehingga dia mencabut kembali kata-katanya. Seru saudara-saudara ya. Saudara lihat di dalam Ayub 3 ayat yang ketiga. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang laki-laki telah ada dalam kandungan. Terus ke bawah ya. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Terus sampai bawah, tapi kita lompat saja ke Ayub 7 ayat 20. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap Engkau, ya penjaga manusia? Mengapa Engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Luar biasa. Dia menyesali dirinya. Kita mundur ke ayat 15. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Dia minta mati. Ayub udah gak tahan, udah gak kuat. Haleluya. Luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan bangga, Allah bangga ketika Ayub 42 katakan, ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, seluruh perkataanku, dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Artinya, Ayub begitu menjaga hubungannya dengan Allah, karena dia tahu bahwa Allah sendiri akan memulihkan keadaannya. Ada kebahagiaan di depan sana, ada damai sejahtera di depan sana, dan itu terbukti. Ya. Dalam Tuhan memberkati Ayub ayat ke-16, 42 ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Luar biasa. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Haleluya. Ada perintah Tuhan yang kita harus lihat di sini. Ketika di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita semua menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita belajar lagi dari seorang Ayub yang punya kedekatan spesial dengan Tuhan. Dia tahu di ujung sana ada kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan ucapan-ucapannya yang tidak berkenan dicabutnya, masuk semua di dalam Alkitab. Terbukti. Puji nama Tuhan.
Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Sebagai penutup, dalam Yeremia 7 ayat yang ke 23. Yeremia 7 ayat 23c. Hanya yang berikut inilah yang kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu dan saya akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Baca kuat. Supaya kamu berbahagia. Haleluya. Seberat apapun keadaan yang saudara dan saya alami, seburuk apapun situasi yang saudara dan saya hadapi, kita harus tetap wajib mengikuti jalan yang Tuhan perintahkan. Ujungnya apa? Supaya kita berbahagia. Supaya kita berbahagia. Haleluya. Amsal 8 ayat yang ke 32. Ada yang mau bacakan di rumah? Haleluya, ya. Ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ya. 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat yang terakhir 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, saudara baca, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ini firman Tuhan yang katakan. Berbahagialah orang yang memelihara jalanku. Artinya, sebaliknya ketika saudara dan saya tidak memelihara atau kehilangan jalannya Tuhan, maka segera secepat itu kebahagiaan itu akan berlalu. Ya. Jangan lebih sering saudara mendengarkan masukan dari manusia, ya, atau dari dunia ini. Ujungnya hilang kebahagiaan saudara. Semua ada di sini. Semua ada di dalam waktu saudara berlutut. Saudara menyembah Tuhan, di situ ada. Menyanyi, memuji Tuhan. Apapun di rumah saudara, lakukan apapun. Asal kata berbahagia dari kata bahagia dalam KBBI, arti sesungguhnya itu adalah perasaan atau keadaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Haleluya. Tidak terkecuali kita, manusia yang kerap mengejar akan kebiasaan yang dunia tawarkan. Hati-hati. Di luar sana ada kebahagiaan, ada. Kita masih manusia, betul. Ingat, itu semua. Ya. Saudara, sore hari ini kita belajar bahwa sumber kebahagiaan saudara dan saya itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Dan yang menyebabkan kita kehilangan kebahagiaan itu hanya karena dosamu dan dosaku, atau pelanggaran saudara. Dunia dengan segala kegemerlapannya, sekali lagi, menawarkan kebahagiaan. Saudara punya uang, saudara dapat pergi kemana saja.
semakin kita mencari kebahagiaan, semakin kita terjebak dalam tipu muslihat iblis. Kita kembali ke nats awal kita di dalam Mazmur 25 ayat yang 11. Sebagai ayat yang penutup, ayat hafalan mungkin. Haleluya. Kita baca ayat 12 saja ya. Sampai 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Sekali lagi firman ini pedang bermata dua untuk saudara, amat terlebih buat saya. Puji Tuhan. Kita masih di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara memiliki pengalaman seperti Ayub, seperti Daud yang cepat. Itu dia tahu keadaannya tidak berguna atau salah. Cepat-cepat datang duduk di kaki Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ada di dalam hati kami masing-masing. Dan Engkau Allah yang sanggup membebat hati kami saat terluka. Engkau Allah yang memberkati kami. Bahkan Engkau Allah yang mengampuni kami saat kami mohon pengampunan dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Sore hari ini kami mengajarkan kami bagaimana kunci rahasia untuk kami berbahagia di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan kepada kami. Kalau ada keluarga jemaat-Mu yang lemah, Engkau kuatkan. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang berkekurangan, Engkau cukupkan ya Tuhan. Kami percaya umat-Mu yang bersama-sama kami pada hari ini tunduk di bawah kaki-Mu, berterima kasih buat apa yang Kau sediakan lewat kesehatan, lewat sukacita di dalam kami mendengarkan firman. Akhirnya saudara, kami akan tutup firman ibadah pada pagi hari ini. Kembali kepada aktivitas-Mu. Damai sejahtera Allah melingkupi, memberkati-Mu dari tempat yang maha tinggi. Sukacita Allah senantiasa ada di dalam hati-Mu masing-masing. Allah Roh Kudus memberkati-Mu dimanapun Engkau berada. Allah Roh Kudus senantiasa menjaga-Mu di keluar masuk-Mu tuh, sampai kembali ke rumah dengan segala selamat. Allah Roh Kudus juga memberkati setiap apa yang Kau perlukan di dalam kehidupan di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah firman-Mu, ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Ikut jalannya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.